Bayangkan ini, Anda duduk di sebuah kafe yang elegan, dinding kaca dari lantai hingga langit-langit. Musik jazz terdengar lembut di latar belakang. Di luar jendela, jalan layang yang bersih membelah cakrawala gedung-gedung pencakar langit. Roadwork nanita apa mais modern straight to the puppet waktu hingga menitnya. Intelmame? Pinjaman kaklimet itu med puak masjid, sebuah masjid dari katedral. Almehek gafis mitsme bedigtas i spetsa. Istal genol en luta. Anda mengira Anda berada di Kuala Lumpur. Kamu tidak. Anda berada di Indonesia. Negara yang selama bertahun-tahun disebut Malaysia sebagai tertinggal, sebenarnya jauh lebih maju dalam bab-bab yang belum dibuka Malaysia. Kegagalan yang kita yakini sebelumnya. Ternyata itu adalah cetak biru orang lain. Teman saya dari Malaysia menatap mata saya dan berkata, saluran ini tidak akan pernah mencapai 10.000 pelanggan. Tidak ada yang menginginkan konten serius tentang negara tetangga. Fokuslah pada sesuatu yang menati orang. Namun saya percaya kisah seperti ini layak dengar, terutama ketika begitu tidak nyaman dan sekaligus begitu luar panah. Tunjukkan persyukur is top. Berlangganan sekarang dan buktikan bahwa kita tidak hanya mengonsumsi narasi, kita mempertanyakannya bersama-sama. Assalamualaikum dan selamat. Hari ini itsusdengat up para analis, jurnalis dan perencana Malaysia sedang mulai diam-diam menuju pada Indonesia, bukan untuk mengejek tetapi untuk belajar. Kita akan membahas fakta dan lembaga-lembaga yang menguingan iskam chow. Dan ada satu fakta di tengah video ini yang akan membungkam bahkan para ekonom Asia Tenggara yang paling berpengalaman sekalipun. Orang-orang yang menghabiskan karier mereka dengan berasumsi bahwa jawaban atas kepemimpinan regional selalu berada di utara Selat Malaka. Tetaplah bersama saya, karena apa yang akan terjadi selanjutnya akan mengubah cara memandang kedua negara tersebut. Mari kita mulai dari tahun 1997, karena disinilah cerita ini dimulai. Ketika krisis keuangan Asia melanda, Indonesia tidak hanya tersandung, tetapi juga runtuh. Rupiah kehilangan lebih dari 80% nilainya. Rak-rak supermarket kosong dalam semalam. Kerusuhan pecah di Jakarta. IMF datang dengan paket bantuan dan daftar panjang persyaratan yang terisi serpinggitan, lebih seperti penghinaan. Negara-negara tetangga di kawasan itu hanya bisa menyaksikan. Beberapa diam-diam, beberapa terang-terangan menyatakan lega karena bukan mereka yang terkena dampaknya. Malaysia pun memiliki lukanya sendiri akibat krisis tersebut. Namun Malaysia pulih lebih cepat dan terlihat jelas. Menara kembar ke LCC berdiri tegak pada tahun 1990 Tulabam, Australia, menantang dan piot oleh setiap turis jutang. Pada saat yang Indonesia stagnalim berkentiaju 4 presiden dan meterus lain. Narasi pun tercipta dengan sendirinya. Malaysia adalah taka stabil, terorganisir, dan bergerak maju. Indonesia adalah contoh peringatan. Dan komentar itu tidak sinti di situ. Selama bertahun-tahun, pekerja migran Indonesia, sebagian besar pekerja rumah tangga, menjadi wajah Indonesia dalam wacana publik Malaysia. Orang-orang yang berbakat dan pekerja keras, tetapi digambarkan sedemikian rupa sehingga secara diam-diam memperkuat hierarki. Ini baik diucapkan maupun tidak jelas. Indonesia mengekspor manusia, Malaysia mengekspor produk. Itu ceritanya. Dan untuk sementara waktu itu tidak sepenuhnya salah. Namun, ada satu hal yang tidak pernah diceritakan kepada Anda. Sementara narasi itu diulang-ulang, sesuatu yang lain sedang dibangun, secara diam-diam, gigih, dalam skala yang sama sekali tidak diperhatikan oleh sebagian besar pengamat regional. Sekarang, coba tebak ini. Berapakah ukuran ekonomi digital Indonesia pada tahun 2023? Jawabannya adalah 8,2 miliar dolar AS. Jika dipikir-pikir, angka itu hampir sama dengan total PDB Sri Lanka dan Myanmar. Gabungan. Dalam satu sektor saja, dalam 1 tahun saja. Ini bukan proyeksi, ini bukan siaran pers pemerintah. Angka ini berasal dari laporan Economy SEA 2023 yang diterbitkan bersama oleh Google, Temasek, Dana Kekayaan Negara Singapura, dan Bain & Company. Tiga ini menurut hal kredibel terbarisis ekonomi regional, tetap YouTube satu pun arke Indonesia yang mithnu wanutan kita, sen dasum. Dan angka itu dimiliki juta perhang tidak diprediksi secara akurat oleh model-model mereka litro. This still stirred, sasin, amdrower is during pegang azun tusha and is it scared was duos news do that RS melalui platform digital. Itu bukan teknik.
Itu bukan investasi asing. EU disuruh EU, tegusan Yuol, memerbab pembeli dari Rotterdam. Itu adalah seorang petani padi di Jawa Tengah yang mendapatkan harga yang adil karena sekarang ia dapat melihat harga pasar di ponselnya. Itu adalah generasi yang memutuskan untuk tidak menunggu izin untuk berpartisipasi di ekonomi global. Satu angka. I'm not about a year fight. Everything. De seinen ikut berit tank titik is der Indonesia dalam leperkan berhasilan ingenieur seni. Seinen aliat semas keberj berth. Ketetsap winning with the yida de dugan de magrin bort jerry di at hurts up nyan yung siabing. Strength and Bernier, 2003 Madim. Dalam laporan Prospek Ekonomi Indonesia yang dirilis pada Desember 2023, Bank Dunia secara eksplisit menggambarkan Indonesia sebagai salah satu ekonomi berkembang yang paling tangguh dalam lanskap global pasca pandemi. Mereka menyoroti manajemen fiskal Indonesia, rasio utang terhadap PDB, salah satu yang terendah di antara negara-negara G20 di bawah 40%, dan kemampuannya untuk mempertahankan pertumbuhan di atas 5%, sementara sebagian besar negara maju berada dalam resesi atau hampir mengalami resesi. Ini number smaller. Kemnawan di inozalmer med quality city du no dhalin rating is steri dun stemrum, de dunumi forcefully ul cavus eth. Kua, Harvard Growth Lab 2022. Indeks Kompleksitas Ekonomi Harvard Growth Lab menempatkan Indonesia di antara negara-negara dengan pergerakan kompleksitas manuver terbesar selama dekade terakhir. Mereka mencatat pergeseran Indonesia dari ekspor komoditas mentah menuju barang olahan dan manufaktur teknologi menengah sebagai transformasi struktural yang sebagian besar ekonom belum cukup memperhitungkannya dalam perkiraan mereka. Harvard tidak mempelajari Indonesia karena amal. Mereka berselajar emerdaal satu signifikan untuk itu. IMF, Ibu Stewardmod, Dana Moneter Internasional, dalam laporan Prospek Ekonomi Dunia April 2024, memproyeksikan Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara dengan perekonomian besar yang diperkirakan akan mempertahankan pertumbuhan PDB di atas 5% hingga tahun 2025. Sebagai teks-teks dari teks Indonesia 5%, Jerman 2%, Perancis, Jepers hands, and Indonesia semekal inner. Perseks tebak bagi Indonesia kekalahan Indonesia pemahaman 10 kini memegang Indonesia sebagai model stabilitas ekonomi makro. Keempat, Gojek sebagai studi kasus global. Model bisnis Gojek lahir di Jakarta, dibangun untuk kekacauan di Indonesia, kini diajarkan sebagai studi kasus di Stanford Graduate School of Business, dan telah dirujuk oleh ekosistem startup di Nigeria, Kenya, Bangladesh, dan Brasil sebagai arsitektur yang ingin mereka tiru. Bukan Silicon Valley, bukan Shenzhen, Jakarta. Karena Gojek dibangun untuk kondisi yang mirip dengan kondisi di tempat lain di negara berkembang. Infrastruktur yang tidak dapat diprediksi, pasar yang terfragmentasi, dan konsumen yang membutuhkan solusi kemarin. Dit is skab na winken gehalbid, stripper de sporktek bredu boven i jokrum, you make your tutu yufkinch, or dat zim dem nang antoni sa en nisio ju ika. International listening menaro bersain itu. Berlangganan sekarang. Karena ada banyak lagi kisah tentang wilayah ini yang sudah diketahui oleh data, tetapi sebagian besar orang belum mengetahuinya. Tapi tunggu, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Indonesia? Mengapa bukan Singapura, yang jauh lebih terorganisir? Mengapa bukan Malaysia? Instead berbistap it's a top master tool on reach strength, in bermekan, dan mo. Singapura membangun ekonominya dengan infrastruktur pelabuhan kelas dunia, populasi yang kecil dan berpendidikan tinggi, pemerintah dengan wewenang perencanaan yang hampir total, dan investasi asing langsung yang mengalir masuk karena fundamentalnya sudah ideal. Singapura luar biasa. Tetapi kondisi Singapura hampir tidak seperti tempat lidutain. Anda tidak dapat belajar cara memberi makan 10 anak dengan angka pleaseless, hanya dengan menonton seseorang memasak di dapur berbintang Michelin dengan bahan terbatas. Model pembangunan Malaysia, manufaktur yang berorientasi ekspor, perencanaan federal yang kuat, kerangka kuota etnis, dibangun untuk negara berpenduduk 32 juta jiwa dengan kepadatan geografis dan sistem administrasi era kolonial yang sudah berfungsi. Patut dipuji. Dapat ditiru oleh mungkin selusin negara di dunia. Indonesia membangun ekonomi digitalnya di tengah 17.000 pulau, di tengah 700 bahasa yang masih digunakan.
di tengah demokrasi yang baru berusia 25 tahun, di tengah sistem birokrasi yang oleh pengamat internasional dianggap tidak dapat direformasi. Setiap solusi yang ditemukan Indonesia harus berfungsi tanpa mengasumsikan jalan yang bagus, tanpa mengasumsikan listrik yang andal, tanpa mengasumsikan rekening bank. Itulah mengapa negara-negara berkembang dari Lagos hingga Dhaka hingga Bogota mempelajari Indonesia, karena kendala Indonesia persis sama dengan kendala mereka. Pihak yang kurang diunggulkan tidak membangun sistem yang sempurna. Pihak yang kurang diunggulkan membangun sistem yang tetap berfungsi. Dan ijazah berharga seluruh dunia. Namun kita harus jujur, karena cerita yang jujur harus mencakup hal ini. Indonesia masih menghadapi tantangan struktural serius. Korupsi masih membesar di berbagai lapisan pemerintahan dan pengadaan barang dan jasa. Kesenjangan infrastruktur antara Jawa dan Indonesia bagian timur, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, bukanlah sekadar catatan kaki, melainkan ketidaksetaraan mendasar yang dapat ditutupi oleh statistik pertumbuhan, tetapi tidak dapat dihapus. Kualitas udara di Jakarta tetap termasuk yang terburuk di antara ibu kota manapun di Asia. Dan transisi ibu kota ke Nusantara, meskipun berani dalam visi, membawa risiko pelaksanaan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan ambisi saja. Yang bukanlah tadfena dan itad. Numais tad dan tanda pertimbangan. Arahnya sudah benar. 3 hal yang perlu dites di tahun ini. Pertama, transformasi ekonomi Indonesia bercerita yang dideklarasikan ini. Transformasi ini didokumentasikan oleh Bank Dunia, divalidasi oleh IMF, dipelajari oleh Harvard, dan dibangun di lapangan oleh lebih dari 270 juta orang yang memutuskan bahwa menunggu bukanlah pilihan lagi. Kedua, kondisi yang dulunya membuat Indonesia tampak seperti negara gagal, justru menjadi alasan mengapa solusi Indonesia kini lebih relevan secara global dibandingkan solusi negara-negara yang lebih kaya dan stabil. Kesulitan bukanlah suatu kelemahan. Itu adalah sebuah kredensial. Ketiga, kita, orang Indonesia, dan mereka yang mengganti dari negara-negara tetangga yang melihat dengan jujur, memiliki tanggung jawab untuk memperbarui narasi. Bukan karena nasionalisme, melainkan karena keakurat. Karena cerita yang masih diceritakan, kebanyakan orang tentang Indonesia sudah ketinggalan zaman selama 10 tahun. Menurut Anda, sektor mana yang akan didominasi Indonesia selanjutnya? Dan negara mana yang menurut Anda diam-diam sedang mempelajarinya saat ini? Tuliskan di kolom komentar. Hal ni mercy with you thy sire. Dan kay fear which being now worskind berjukinulia di dia. Karena masih banyak kisah tentang Indonesia yang selalu difing ke dunia, tetapi belum sepenuhnya sir. Data anda tulis, tak hanya berbacanya bersama.